voice recorder. Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Alhamdulillah yang kita sebut barusan itu harus dalam kondisi sadar bahwasanya oh iya mataku bisa ngelihat, oh iya telingaku bisa dengar, oh mulut bisa bicara, badan masih keluar keringat bukan keluar darah, kemudian duduk masih bisa normal, teman-teman masih bisa bicara karena ada orang tidak bisa bicara, teman-teman bisa ngelihat karena ada orang yang tidak bisa melihat. Ada orang yang hari ini sedang dalam kubangan maksiat, pengen merapat tapi tidak bisa. Teman-teman atas izin Allah bisa sampai ke sini. Maka bersyukur kita sama-sama kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang tahu kenapa harus baca sholawat dan baca alhamdulillah? Ada yang tahu? Karena suatu majelis yang tidak disebut syukur di dalamnya, tidak ada sholawat di dalamnya, majelis bangkai. Masya Allah, dapat hadiah sus kering banana. Alhamdulillah. Plus doa segera dapat jodoh yang terbaik. Tidak apa-apa cantik, yang penting soleha. Ya, nikahilah wanita yang mau. Ada yang mau? Enggak. Ente enggak lah. Ngapa gak ente mau? Kalau ente mau curiga saya ya. Mana anginnya? Baik. Teman-teman semua, mari kita mulai dengan sama-sama berdoa. Doa yang sudah kita pelajari sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya apa? Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak pernah diijabah. Coba ulang, apa yang pertama? Minta dijauhkan dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat itu kawan-kawan, abang-abang kakak semuanya, adalah ilmu yang membuat kita jauh sama Allah. Habis dapat ilmu, dapat kajian, justru matanya makin sinis ngelihat orang. Itu berarti ilmunya tidak bermanfaat. Abang kakak yang hari ini rajin ngaji, rajin belajar, kemudian ikut kajian, nonton YouTube, posting dan segala macam, harusnya begitu semakin belajar, akhlaknya makin baik. Berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau akhlaknya makin jelek, makin kasar sama mamanya sering disalah-salahkan, ayahnya sering disalahkan, kumpul keluarga jadi eksklusif, tidak mau gabungkan diri, jauh, sana bid'ah semuanya, ini syubhat, ini. Nah, berarti salah belajar. 2019 harus ganti pengajian kalau kayak gitu. Oke? Jadi ilmin la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membuat kita jadi sombong. Sudah S2, tambah rendah hati, berarti ilmunya ilmu yang bermanfaat. Makin pintar, abang kamlaut, abang sempurna, bisnis makin tambah banyak, makin sederhana attitude-nya. Oh,
Bang, abang bisnisnya hebat ya, sudah sampai 15 bisnis, 20 bisnis. Alhamdulillah bang, ini doa dari orang banyak. Tolong doakan ya, semoga saya tambah istiqomah di jalan Allah. Berarti itu ilmunya ilmu yang bermanfaat. Oke? Sip? Ada yang mau ujian, mau lulus, ya kan? Dapat nilai terbaik, ilmunya harus bermanfaat. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kita agar selalu meminta kepada Allah, dilindungi dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini juga gangguan iblis. Begitu sholat, ingat mall. Pas di mall, ingat mau sholat. Begitu ruku, kuning atau merah bagus tadi ya. Sami Allahu liman hamidah. Udahlah, hijau ya lah. Nah, lain bro. Merah atau kuning berarti sami Allahu liman hamidah, yang diingat hijau. Itu namanya qalbin la yakhsha. Badannya duduk di majelis ilmu, hatinya bilang, Allah buka nak nanti ini ya Bang Lukman, lama enggak ya. Badan udah duduk di sini, hatinya kemana-mana. Besok dipikirkan, kemarin galau. Maka kita dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah ada dua hal abang kakak yang membuat orang tuh tidak khusyuk. Satu namanya hammun. Yang kedua namanya huznun. Dua-duanya ini abang kakak adalah hal yang wajar terjadi pada manusia. Yang membuat hati tidak pernah khusyuk namanya hammun dan huznun. Apa? Hammunnya pakai H besar ya. Hammun. Apa? Hammun. Pakai H besar coba. Hammun. Huznun. Pakai H kecil. H, zai, nun. Tulisan saya tidak bagus ya. Hammun itu datangnya dari iblis. Apa? Datangnya dari mana? Dari iblis. Apa itu hammun Bang Lukman? Apa itu Bang hammun? Ada yang tahu hammun? Tidak ada yang tahu? Yang di luar kedengaran? Dengar yang di luar? Masya Allah, ini kumpul di padang mahsyar. Abang kakak saling bersaksi ya nanti ya, toleh teman kiri kanannya. Karena nanti seseorang itu kata Rasulullah akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Jadi kalau nanti kumpulnya sering kumpul dengan ahli ilmu, insya Allah nanti kita akan dibangkitkan bersama ahli ilmu juga. Nah mudah-mudahan bukan cuma bersaudara di dunia, tapi kita bersaudara sampai surga nanti insya Allah. Doakan semoga ini bisa muat. Saya tidak nyangka private course seramai ini. Dan apa yang membuat abang kakak datang saya pun tak tahu. Karena ini yang bukan duit yang menggerakkan. Betul enggak? Kan Allah yang gerakkan hati kita. Aku mau datang aku ngantuk ya lah, aku tidur aja. Tak kuasa aku bising ya. Kan macam-macam hati orang. Betul enggak? Tapi ada yang udah tak sabar gitu. Alay, hari ini hari Rabu nanti malam belajar gitu ya. Pakai jilbab apa malam ini ya? Betul nggak? Alay, gigi aku belum ganti nih misalnya gitu. Kemarin kuning, sekarang apa ya gitu. Mana gak saya tahu kan? Ya, hammun. 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 Hammun ini teman-teman adalah sebuah kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Apa? Kata kuncinya adalah belum terjadi. Siapalah jodoh aku ya, kata beliau. Yang jilbab pink tuh mau dah sama aku ya. Aku udah salah parkir dah nih sengaja nih. Iya. Mudah-mudahan lah ada adegan helm jatuh. Iya. Sekali oleh laki-laki. Gagal. Padahal udah pura. Maka nanti parkiran motor Mas Fauzi kita pisah gitu. Yang akhwat parkirnya di Spadio. Yang ikhwan Sungai Jawi gitulah. Jadi biar tidak ada bersentuhan gitulah ya. Hammun apa? Segala sesuatu yang kita bimbang, gelisah, khawatir, panik, kepikiran. Bahkan ini sampai di level gelisah. Apa bang yang digelisahkan?
sesuatu yang belum terjadi. Nanti cuman ya kalau suami aku udah meninggal ya. Suami kakak udah meninggal ke? Belum. Baru menghayal Ustadz, siap-siap. Oh, itu hamun. Ustadz, saya STMJ loh Ustadz. Apa STMJ kak? Sudah tua masih jomblo. Yang satu nyaut gak? Saya STMJ kak. Maksudnya? Sudah tua masih jablay. Kasihan. Akhirnya kawin ya. Yang di luar dengar? Yang pura-pura tak dengar ya? Udah tiap minggu kena bully, masa tak insaf-insaf kita nih? Tiap minggu kena bully. Tak ada insaf-insaf masih. Masih gak bertahan dengan status saya bukan jomblo bang. Jomblo itu nasib. Terus kalau ente, saya single. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Status Insta story. Mau posting tak bisa, tak ada kuota. Handphone keren. Cari wifi. Sibuk cari wifi, lupa cari wife. Tahu ente tinggal Pontianak, janganlah sebut-sebut benar. Ditonton se-Indonesia nih. Lu sibuk cari wifi, lupa cari wave. Bukan wave, wife. Coba buka mulutnya. Wife. Wah. Yeah. Kita di Pontianak memang, tapi ditonton se-Indonesia. Jangan malu-malukan abang kau nih. Udah nasional masih wave. Wife. Gitu ya. Wifi. Nah, dia pura-pura untuk membahagiakan abang kakak semuanya gitu. Ya, dia berkorban ya kan? Siapa tahu ada yang mau malam ini ya. Ada, nah, udah diangkat-angkat, dah ujung-ujung kena banting lagi ya. Minum. Hamun. Kegelisahan, kebimbangan, kepanikan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan teman-teman catat besar-besar, hamun ini datangnya dari iblis. Catat besar-besar. Jadi kalau misalnya ada perasaan, aku nanti bisa hamil enggak ya kalau udah nikah ya? Nanti aku nikahnya kayak gimana ya? Cemana rezeki aku nanti ya? Kalau bapak aku meninggal, siapa yang bayarkan uang kuliah ya? Wah, macam-macam pikiran yang aneh-aneh. Cepat-cepat baca ta'awuz, karena itu namanya hamun. Dan hamun datangnya dari iblis. Siapa yang baru tahu istilah ini dan baru tahu kalau itu tuh datangnya dari iblis? Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah mengalami sesekali dalam ininya? Kebayang, terlintas, ada? Oh, banyak. Berarti korban semuanya. Baca tahu semuanya. A'udzubillah. Teman-teman, ta'awuz itu boleh dibaca berulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Sampai teman-teman ngerasa nyaman gitu. Kalau enggak ngerasa nyaman, cepat-cepat ambil wudhu. Karena iblis tuh lari kalau sama orang yang suci. Abang-abang, kakak-kakak, tolong biasakan habis buang air kecil, kencing, ya, buang air kecil, itu ambil wudhu lagi. Walaupun tidak sholat. Siapa yang sudah praktekkan habis buang air kecil wudhu? Banyak? Jarang ya? Coba praktek. Salah satu cara mentreatment diri supaya dijauhkan dari hamun, mau enggak hilang hamunnya? Mau? Banyak? Tentang kuliah, tentang jodoh, ekonomi, ya kan? Bisnis, apa lagi? Apa sih masalah anak muda nih? Jerawat, tak berduit. Terus? Apa lagi? Tak ada yang mau. Terus? Hitam. Terus apa lagi? Apa. Itu kan sebagian besar hamun kan? Betul enggak? Kegelisahan, kebimbangan. Sesuatu itu belum terjadi. Maka teman-teman cepat-cepat wudu. Baca ta'awuz. Biasakan. Saya dengan izin Allah tahadus binima bukan untuk pamer untuk apa, tapi ngasih tahu kawan-kawan, membiasakan diri. Habis kencing atau habis buang air besar, walaupun tidak waktunya sholat, saya tetap ambil wudu. Itu kenapa kawan-kawan sering lihat saya pakai sendal. Jarang pakai sepatu. Sendal-sendal pun saya pilih sendal-sendalnya. Sendal yang memang tahan air. Nah, kalau yang teman-teman yang ini banyak kok sendal-sendal murah-murah 35.000 ya kan? 50-an ribu itu yang sendal-sendal model karet, itu aman untuk dipakai. Dan orang-orang udah paham.
Jadi kita betul-betul bisa jaga diri dari hamun ini. Dan saya merasakan betul dengan izin Allah, lewat wasilah menjaga wudhu dan membaca ta'awuz berulang-ulang, hamun ini berkurang sangat drastis. Dulu gelisah bawaannya, kepikiran ini, kepikiran takut, bimbang, dan lain-lain. Nah, kenapa ini penting kawan-kawan? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau hamunnya terlalu dominan, terlalu banyak teman-teman mikirkan yang jelek-jelek, mikirkan yang tidak-tidak, belum tentu terjadi juga. Dia kolektor besok datang, cuma dia ini. Teman-teman catat besar-besar. Sebagian besar. Apa? Belajar memakai istilah ya. Hamun itu. Berarti kalau saya sebut hamun, teman-teman udah dapat bayangan. Apa hamun? Kegelisahan, kebimbangan, khawatir, yang belum terjadi itu. Sebagian besar hamun itu tidak terjadi. Berarti kalau hamun itu persentasenya 100%, maka 80% hamun itu tidak terjadi. Karena itu memang kerjanya iblis untuk menakut-nakuti kita. Kau nanti susah boy di sana, mati kau, habis kau. Kau datang bapak mertuanya langsung keluarkan parang, habis. Mana kau bisa? Gitu-gitulah kira-kira. Pas kita hadapi betul-betul, enggak, tidak sehoror yang kita bayangkan. Dan memang kerjanya iblis memberikan bayang-bayang kepada setiap orang dengan hamun. Tadi saya sudah kasih antivirus ya. Gimana cara menghadapinya? Berulang-ulang. Terus wudu. Biasakan ya. Tahu urutan wudu pertama apa? Takutnya tak ada yang tahu kan? Wudu pertama apa? Oh, niat. Alhamdulillah. Habis itu? Yang wajib. Muka, wajah ya. Muka sendiri ya, jangan muka orang dibasuh. Habis itu tangan dari sini ke sini. Bukan gini cara wudhunya, tapi dari bawah. Oke. Habis itu kepala. Ada beberapa pendapat. Ada yang boleh usap saja, ada yang usap ke belakang, ada yang cuma dibasahkan. Boleh semuanya, ya. Lalu ada yang modelnya sambung. Basahkan kepala, mundur ke belakang, sambung telinga. Boleh. Ada yang dipisah. Kepala saja, habis nanti baru dia basuh telinga. Boleh. Ada yang tidak basuh telinga karena hukumnya sunnah memang. Tapi kalau telinganya mau dibasuh, boleh. Jangan sampai sambil wudhu noleh ke sebelah. Bid'ahnya. Jangan ya. Jangan. Saya tidak ada ngajarkan itu. Jangan sampai kita berkelahi gara-gara ini. Nah, yang paling penting dan saya sering perhatikan adalah ketertiban. Salah satu rukun kalau Imam Syafi'i mengatakan tertib. Kaki itu kawan-kawan, cara membasuhnya memang harus betul-betul rapi. Karena kadang-kadang kalau kita nyiramnya tidak betul, celah-celahnya tidak kena. Kalau batal tidak sah wudunya, tidak sah. Terus kesalahan saya sering lihat anak-anak, teman-teman, kawan-kawan kadang-kadang paskas atau apa, biasanya wudunya gini. Nah, dia kira joget kali ini. Kalau kanan terus. Sudah sampai mata kaki ya. Bukan sampai sini. Mata kaki. Kadang saking semangatnya gulung celana tinggi-tinggi. Kaki kanan dulu dibasuh. Sudah, habis itu kaki kiri. Jangan selang-seling. Sip? Oke? Iya. Sampai mana tadi? Mata? Kaki. Baik. Hamun. Hamun itu datangnya dari iblis. Dan sebagian besar hamun atau perasaan gelisah atau bimbang itu tidak pernah terbukti dan tidak terjadi. Ini ada Bang Billy, ada Kak Anggi. Testimoni dari dokter. Rahim ibu kecil, sulit sekali untuk hamil dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dimakan mentah-mentah statement itu, maka yang terjadi adalah kita jadi korbannya iblis. Tapi Allah punya takdir. Berkali-kali saya tanya sama beliau, Bang Billy, yakin enggak Allah tuh akan kasih anak? Yakin Ustaz? Percaya? Percaya Ustaz. Yakin Kak Anggi? Yakin Ustaz? Enggak pakai jeda jawab. Atas izin Allah, karena berpikirnya yang baik-baik, berpikir positif, Allah kasih positif benar-benar. Apa yang positif? Istrinya positif. Positif? Hamil. Alhamdulillah. Kita doakan sampai melahirkannya lancar.
Begitu juga abang kakak yang lain. Ketika ada hamun terlintas, cepat-cepat baca ta'awuz, ambil wudhu lalu bilang, enggak, itu enggak terjadi. Itu enggak terjadi. Tidak. Ada ancaman, ada intervensi, ada orang mau jatuhkan, ada orang mau jelekkan. Jangan sampai hamun itu bertahan lama dalam otak kita. Oke? Sip? Dah, sekarang masing-masing baca ta'awuz. Apa yang sekarang paling mengganggu di otak hari ini? Apa? Jodoh, rezeki, utang, dan lain. Teman-teman, saya kasih waktu 2 menit. Baca ta'awuz selalu bilang, ya Allah, yang saya bimbangkan ini saya sudah tahu datangnya dari iblis, dan saya yakin dan percaya ini tidak akan terjadi. Coba. Apa kalimatnya? Ya Allah, hamun ini datangnya dari iblis. Saya yakin dan percaya ini tidak akan terjadi. Yuk, silakan. Saya bantu doakan. Masing-masing. Semua orang pasti punya. Apapun itu, terlintas sedikit-sedikit. Ancaman hutang, ancaman debt collector, istri minta cerai, suami gugat, suami menceraikan kita, mau diusir dari kontrakan, bisnis tidak ada nampak. Bilang, ya Allah, hamun ini, kegelisahan ini datangnya dari iblis. Dan saya yakin ini tidak akan terjadi. Termasuk abang-abang, kakak-kakak saya yang divonis sama dokter, sakit A, sakit B, sakit C. Katanya tidak mungkin bertahan, kakak tidak mungkin bisa punya anak, sulit kakak akan bisa lepas dari masalah ini. Skripsi kau tak mungkin selesai karena dosennya killer. Bilang sama Allah, ya Allah, ini hamun datangnya dari iblis. Saya yakin dan percaya bahwasanya ini tidak akan terjadi. Silakan. Amin. Amin. Allahumma amin. Pegang tangan kawannya, gandengan tangan. Ya, cari tangan kawannya, bilang, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kita ingat sama-sama. Hamun adalah kegelisahan, kebimbangan, ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan ini datangnya dari iblis. Laknatullah alaih. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia tidak suka kalau hamba Allah dekat dengan Allah. Salah satu cara iblis menjauhkan kita dengan Allah adalah dengan memasukkan hamun, sebuah kegelisahan, kebimbangan, ketakutan yang belum terjadi. Maka yuk sama-sama kita ingat-ingat bahwasanya apapun yang kita takutkan, yang kita gelisahkan, yang kita khawatirkan, tidak akan pernah terjadi. Semua akan baik-baik saja.
All is well. All is well. Semua akan baik-baik saja. Tenang saudaraku, Allah yang maha baik akan menakdirkan semua takdir terbaik untukmu. Sekali lagi, apa yang engkau khawatirkan, yang engkau bimbangkan, yang engkau takutkan, tidak akan pernah terjadi. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Amin. Salaman bilang tenang, tenang. Tidak akan terjadi. Tenang. Itu namanya hammun. Apa namanya? Datangnya dari siapa? Datangnya dari siapa? Siapa namanya? Apa namanya tadi? Yang datangnya dari iblis apa namanya? Datangnya dari mana? Bagaimana cara menyikapinya? Taus. Habis itu? Wudu. Agak lebih dingin masjidnya? Alhamdulillah ya. Oh, kira agak dingin. Tapi abang kakak, hamun ini memang mengganggu. Betul nggak? Nggak bisa dipungkiri, saya pun pernah ngalamin. Maka ketika saya nyampaikan ini lagi, oh ini hamun, datangnya dari iblis, ini mengganggu, sangat mengacau, gelisah, bimbang. Dan coba, siapa yang mengalami testimoni? Yang kita takutkan, yang kita bimbangkan, tidak terjadi. Ada nggak ngalami? Betul nggak? Kita udah ketakutan tadi, alah matilah aku nih. Bos marah lah nih, gitu kan? Begitu lewat, tak ada. Betul nggak? Siapa yang mengalami lebih dari 2 kali dalam kehidupannya? Lebih? Oke, pegang dadanya. Memang kurang ajar iblis tuh. Betul nggak? Dia menakut-nakuti kita sampai kita gelisah, sampai kita tak nyaman tidur, tak nyaman makan, bimbang, takut, ya kan? Tak selera sampai kepikiran gitu, bad mood, mau makan tak nyaman, apa tak nyaman. Ternyata yang kita takutkan tidak terjadi sama sekali. Memang kerja iblis. Maka Rasulullah menyebut ini dengan istilah hammun. Nanti ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Apa itu hammun? Hammun itu adalah sebuah kegelisahan, kebimbangan yang belum terjadi. Sekarang huznun. Apa itu huznun? Huznun adalah suatu kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Contoh, abang kakak jatuh dari motor. Gimana bunyi jatuh dari motor tuh? Oh gitu ya. Nah gitulah dia. Bukan meong gitu ya, bukan ya. Jatuh dari motor, luka. Lalu abang-abang, kakak-kakak duduk di atas aspal, lalu melihat luka tersebut, ada perasaan tidak nyaman, perasaan tidak bahagia. Nah, terhadap sesuatu yang sudah terjadi itu namanya huznun. Jadi kalau belum terjadi, hammun. Datangnya dari mana? Sedangkan huznun itu sudah terjadi. Rumah udah kena sita, pekerjaan udah kena ambil orang, bisnis kena tipu, uang dilarikan orang, duit dipinjam tak dibalikkan. Orang yang kita suka diambil sama teman seorang, sampai ke pelaminan, makan soto lagi, tambah sakit. Itu namanya huznun. Ada yang ngalami? Ada yang ngalami. Ada yang lebih dari 3 kali kayak saya? Sampai sekarang video itu yang paling diingat orang. Masa orang ketemu sama saya langsung bilang, tadi ketemu lagi orang, Ustadz yang 3 kali tak jadi nikah tuh ya? Banyak banget cerita lain. Cerita tak jadi nikah yang diingatnya. Emang orang tuh bahagia kayaknya nengok saya tuh ya. Minumnya pakai tangan kanan ya.
Jadi hammun itu belum terjadi, sedangkan huznun sudah terjadi. Nah, abang-abang, kakak-kakak yang baik, huznun ini wajar. Huznun ini adalah sebuah kewajaran. Setiap orang pernah bersedih. Setiap orang pernah. Dan wajar, aneh pula kalau misalnya ada dapat musibah, bapak meninggal sujud syukur, misalnya gitu ya. Itu kan justru malah aneh. Huznun ini dalam tahap kewajaran. Yang tidak boleh adalah meratapi. Apa? Apa tuh meratapi, Bang Lukman? Meratapi itu bersedih yang berlebih-lebihan. Sampai jambak rambut, sampai pegang pisau. Aku mau mati ya lah. Aku tak rela. Tak ada. Aku tak terima. Kan dia jalan, kena timpa batu. Habis tuh benjol kan? Habis itu dibilang, tak terima aku, tak terima. Apa kata kawan? Udah ada tanda terimanya tuh. Benjolnya maksudnya. Udah ada tanda terima. Huznun ini teman-teman, mau disesali ataupun tidak, dia sudah terjadi. Jadi tidak bisa teman-teman marah-marah. Tangisan air matamu tidak bisa mengubah, karena ini sudah terjadi atas izin Allah. Maka Allah bilang, Allah ajarkan, ya kan? Kalau terjadi sesuatu yang sedih, la tahzan. Innallaha ma'ana. Ada Allah bersama kita. Kalau bicara huznun, di sini adalah bicara optimisme. Bicara apa? Optimisme itu apa, Bang? Di sini harus ada sebuah keyakinan. Yakin apa, Bang? Yakin diganti dengan yang lebih baik. Ini wajib, abang kakak. Waktu saya tak jadi nikah 3 kali itu, saya bilang sama Allah, ya Allah, mungkin bukan 3 orang ini yang terbaik menurut engkau. Ini terbaik menurut saya. Tolong pilihkan perempuan yang terbaik menurut engkau. Alhamdulillah 1,5 bulan dapat yang baru. Kenal sampai akad nikah 1,5 bulan. Dengan proses nikah yang Masya Allah cepat. Hamilnya cepat, selesainya cepat, balik Pontianak dengan izin Allah, dapat anaknya juga cepat. Dalam waktu 5 tahun dapat 4 anak. Ngebut. Valentino Rossi. Asal nikung sikit jadi. Nah, gimana boy? Nah, jadi jangan tengok kecil ya. Tengok gimana nikungnya. Nanti kalau mau belajar cara nikung di belakang panggung ya. Khusus yang sudah nikah gitu ya. Jadi abang kakak, begitu rupanya cara Allah. Dan unik-unik ceritanya. Anak saya yang pertama, Safira Alfi Zahra. Ini kita bicara yakin diganti dengan lebih baik ya. Anak saya yang pertama, Safira Alfi Zahra, Kak Iya itu, waktu di scan sama dokter, waktu di Kuala Lumpur ya, ini di Kuala Lumpur, alatnya canggih-canggih. Di scan, tanian cek, anak awak insya Allah jantinanya lelaki, jantina. Apa jantina tuh? Kira binatang yang sebelum nyamuk tuh ya, jentik-jentik itu ya. Nah, jantinanya lelaki. Oke, scan bulan depan semangat kan, ayah baru. Oh semangat, scan lagi dah, tengok dah. Tania cek, anak awak lelaki. Wah lelaki, kemarin laki-laki, sekarang lelaki. Siap, scan lagi. Tania cek, insya Allah ini lelaki. Ditunjukkan lah, ini cek, ini kelaminnya, ininya. Wah beli baju warna biru. Biru, baju laki-laki biru. Siapkan nama, Muhammad Rahel Alfi Basma. Oh, Rahel itu artinya orang yang sedang dalam perjalanan. Alfi Basma dengan 1 juta senyuman. Walaupun tak punya duit waktu itu, pokoknya hadapi dengan senyuman. Gitulah spiritnya, ayah perjuangan. Kamu gak anak perjuangan, beli susu tak ada duit, Rp9.90. Mau minum air putih tak ada duit. Tanya berapa harga nasi lemak, Rp1.50. Tak ada duit. Saya beli ke daerah Sungai Cincin namanya, harga nasi lemaknya Rp1. Itu pun mama ibu itu tahu. Orang Indonesia sudah jadi warga negara sana, dia tahu kalau Lukman yang beli ini pasti lagi tak berduit. Maka harganya Rp1, dikasih lebih dapat bonus 2 lagi. Kasih lebih bonus 2.
Tapi agak jauh. Alhamdulillah ibu mama. Jadi sekali saya makan pagi bisa untuk sampai siang atau sampai malam. Jadi dengan modal Rp1. Itu Lukman yang antum lihat hari ini. Dah, Muhammad Rahel Alfi Basmah. Sampai mau melahirkan, jam 7 sampai di rumah sakit, jam 7 lewat 18, Safira itu lahir dalam waktu 18 menit. Begitu mau di ini, lama saya nunggu. Mana dokternya nih? Subhanallah ya. Ini juga jadi doa saya. Rumah sakitnya itu GMC namanya. Perawatnya, dokternya, semuanya perempuan. Mudah-mudahan nanti di Indonesia, di Pontianak kita bisa buat nanti. Jadi kakak-kakak nanti bersalin, dokternya yang ngurus, yang ngecek, yang apa semuanya perempuan. Satu-satunya laki-laki yang boleh masuk cuma suaminya saja. Sehingga auratmu terjaga, tidak dipegang-pegang sama dokter laki-laki. Minta sama Allah, oke? Nah, habis itu ternyata dokternya lagi sholat hajat, abang kakak. Jadi sebelum melahirkan, SOP di rumah sakit itu mewajibkan setiap dokter yang membantu proses persalinan harus sholat hajat 2 rakaat. Masya Allah, saya bilang hebat, datangkan Allah. Begitu di scan ulang sebelum melahirkan, apa kata dokternya? Di rumah sakit yang sudah beda-beda. Tahniah cek, selamat anak awak laki-laki. Oh, udah mantap sudah. Muhammad Rahel Alfi Basmah. Baju biru semua dah. Begitu jam 7 masuk, 7.18 keluar. Masya Allah, tabarakallah. Kak Uung tuh nanya pertama, laki-laki kan ya? Gitu, udah dipanggil ayah saya. Tadi dipanggil apa? Dipanggil yang maha kuasa. Jangan. Terlalu horor ya. Terlalu horor. Kau udah nanya, laki-laki kan ya? Nggak tahu, saya bilang nggak nampak karena posisi bayinya kayak gini. Langsung dibawa dalam. Selesai, tunggu cemas. Muhammad Rahel Alfi Basmah, baju udah biru. Muhammad Rahel Alfi Basmah, baju biru. Begitu keluar, tahniah cek dengan muka tak berdosa, ya kan? Dia bawa anak awak perempuan, jreng, baju biru, Muhammad Rahel. Saat itu juga saya bilang, dah, apa nak dikata? Anak kita berubah dah. Laki-laki keluar perempuan. Masya Allah, saya bilang saat itu juga apa persamaannya Rahel ya. Orang safaro yusafiru, langsung ganti. Adalah ilmu bahasa Arab sedikit-sedikit kan, langsung ganti Safira Alfi Zahra. Safira orang dalam perjalanan, Alfi Ananda Lukman dan Fitri. Maka cari nama istri yang ada singkatan-singkatan, boy. Siap. Jadi bisa disingkat gitulah. Disingkat jadi apa? Kue korket atau apa gitu. Atau ada pantun-pantunnya ya kan. Alfi, Ananda, Lukman dan Fitri. Alfun artinya 1000, Alfi Zahra. Ananda, Lukman dan Fitri dengan 1000 bunga. Ialah banyak bunga-bunganya kan. Perempuan, laki-laki. Akhirnya Kak Ia pakai baju warna biru. Habis itu saya deklarasi, ya Allah, sehebat-hebatnya lah alat buatan manusia nih. Berkali-kali aku scan, bayar sekian puluh ringgit, sekian ratus ringgit, laki-laki. Baru keluar langsung berubah dia. Maka ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, saya serahkan sepenuhnya jenis kelamin atau jantina anak saya sama engkau saja. Tolong aturkan yang terbaik. Apa? Alhamdulillah dengan izin Allah lahir anak saya yang kedua, Faran Nisa Alfi Salwa, perempuan. Dah lahir anak ketiga di kamar mandi. Kak Uung mau uduk, duduk jongkok gini, Fayat itu keluar. Saya yang nyambut, tidak sampai 5 menit kayak teluk gitu. Tali pusar masih nyambung dengan bayi, dibawa jalan dari kamar mandi. Serius ini. Sampai di kamar mandi, sampai di atas kasur masih nyambung, baru datang perawat digunting tali pusarnya. Habis itu baru jalan kaki lagi dari kamar menuju mobil bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit Anugerah heboh. Masya Allah, Allahu Akbar. Hapus, saya bilang orang-orang teriak-teriak. Rupanya mereka kaget.
Karena belum pernah ada sejarah bayi lahir di kamar mandi dengan besar dan panjang seperti itu. Panjangnya 52 cm, beratnya 4 kilo. Dokternya agamanya Hindu, dia salam sama saya, dia bilang, "Pak, ini keajaiban Tuhan. Tak pernah terjadi, Pak. 4 kilo itu harus sesar. Tapi ini lahir di dalam kamar mandi." Saya flashback, aku ngapu ya selama ini ya. Oh, waktu itu, waktu Fayat lahir 2013, saya mulai merintis ngisi di majelis taklim di gang-gang. Di pedalaman sungai apa tuh? Sungai Duri, di Sungai Jawi, di pengajian-pengajian rumah-rumah, isinya 4 orang, 5 orang, majelis taklim ibu. Setiap mau balik, selalu doanya gini, "Bu, tolong doakan Bu ya, istri saya lagi hamil anak ketiga." "Oh iya, Nak Ustadz," panggilnya Nak Ustadz kan. Badan kurus, ceking. Berat baru masih 48, 50 kilo berat badan saya itu. Masih pakai motor Astra Grand minjam punya mama. "Oh iya Nak Ustadz, mudah-mudahan lancar." Lancar, lancar. Nah, gitu doanya. Gimana doanya? Lancar. Saya ingat berapa majelis taklim saya minta. Oh, lebih dari 10 majelis taklim dan ratusan ibu-ibu, emak-emak yang mendoakan. Lancar, Ustaz, lancar, lancar. Maka saya pas tahu kejadian Fayat, anak yang keempat Fatih 2014 lahir lagi. Saya bilang, "Bu, doakan istri saya lagi melahirkan. Tapi jangan terlalu lancar, Bu. Nanti di kamar mandi lagi." "Oh iya Ustadz, lancar di rumah sakit." Ah gitu. Kemarin kelancaran, Bu. Halo. Masya Allah. Akhirnya didoakan lancar. Betul. Jam setengah 12 malam, tanggal 14 bulan 12 2014. Itu Fatih lahir. Saya nemankan istri, sudah 5 menit di situ tak ada keluar-keluar. Kata istri, "Ya tolong ambilkan kain." Tolong ambilkan kain. Karena saya lihat baru bukaan berapa, saya balik badan. Baru melangkah beberapa langkah, belum sempat ngambil kain, di sana sudah suara bayi nangis. Saya bilang, "Bayi siapa nangis tuh?" Tengoklah, culun sekali kawan-kawan. Bayi siapa nangis? Begitu keluar, anak aku rupanya. Nah, aku tadi belum gitu kan. Alhamdulillah lahir di dalam rumah sakit. Kalau yang tadi, akhirnya Allah susunkan abang kakak. Perempuan, laki-laki, laki-laki. Pakai skenario siapa? Skenario Allah. Maka huznun ini sesuatu yang sudah terjadi, bisnis diambil orang, abang kakak merasa salah pilih pasangan, mungkin. Alah, ya ngapalah aku nikah sama dia. Salah pilih aku. Kena hipnotis kayaknya aku waktu itu. Misal gitu. Dah, tak usah ente sesali. Ente ambil lah pilihan itu tuh, pajak ditanggung pemenang. Ente nikmatilah dia tuh segala kelebihan kekurangannya, oke? Tapi bilang sama Allah, "Ya Allah, ini sudah terjadi. Saya terima konsekuensinya. Tolong ya Allah, ganti dengan yang lebih baik." Yuk, berdoa sekarang. Silakan. Huznun. Berarti sesuatu yang sudah terjadi. Ayah mungkin sudah meninggal, udah pernah kena lamar di PHP, pemberi harapan pulsa kan? Kena PHP-in gitu ya. Sakit rasanya masih belum bisa move on. Kadang-kadang kalau ingat nama orang itu, dialah yang bikin aku PHP nih. Tak tahu dia perasaannya aku nih. Ah gitu. Bilang sama Allah, "Ya Allah, aku sudah melupakan, sudah memaafkan. Itu bagian dari kesedihanku di masa lalu. Tapi malam hari ini, di majelis ilmu yang penuh berkah ini, tolong ya Rabb, semua kesedihan-kesedihan hamba ganti dengan takdir yang lebih baik." Silakan. Ayo, masing-masing. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ada sesuatu yang abang kakak sedihkan. Apakah duit kita diambil orang, ditipu orang? Kita sempat berkasus, difitnah, dicaci maki, dihina, dijelek-jelekkan, dianggap sampah, tidak dianggap di dalam keluarga. Hijrahnya kita justru malah membuat kita tambah dihina orang. Dan itu sudah terjadi, abang kakak tetap tidak memutuskan untuk balik lagi, memutuskan untuk terus berada di istiqomah di jalan dakwah ini, dalam posisi baik ini. Bilang sama Allah, "Ya Allah, aku sudah final, sudah fix memilih jalan dakwah ini,
full time, full heart untuk Engkau ya Rabb, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membesarkan agamamu. Tolong ya Allah ganti semua pengorbanan saya, apa yang saya tinggalkan, apa yang sudah saya putuskan ini dengan takdir yang lebih baik di masa yang akan datang. Tolong untuk doa ini jangan egois, doakan istrinya, doakan pasangannya, doakan anak-anaknya, doakan kawan, doakan guru, termasuk juga doakan saya, abang kakak. Saya mendoakan abang kakak semuanya. Doakan orang tua, mertua, orang tua suami, orang tua istri. Doakan semuanya lalu bilang ya Allah, ganti huznun kami, ganti kesedihan kami dengan takdir yang lebih baik setelah ini. Ada yang gagal nikah, ada yang tidak jadi nikah, bilang sama Allah, ya Allah, di majelis ilmu yang penuh berkah ini, semoga Engkau ganti kesedihan hamba dengan takdir yang lebih baik. Silakan abang kakak. Doakan semuanya. Doakan kawannya, doakan temannya, doakan saudaranya, doakan guru-gurunya. Doakan orang juga yang pernah menyakiti kita. Bilang sama Allah, ya Rabb, tolong ganti kesedihan hamba, ganti huznun ini dengan takdir yang lebih baik ya Rabb. Ingat abang kakak, segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan prasangka hambanya. Hamun datangnya dari iblis, huznun terjadi atas izin Allah, boleh sedih tapi tidak boleh meratapi. Abang kakak harus ganti kesedihan itu dengan takdir yang lebih baik dan minta sama Allah. Ayo silakan. Amin. Amin. Allahumma amin. Siapa yang yakin bahwasanya huznunnya akan diganti Allah dengan takdir yang lebih baik? Siapa yang percaya bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang? Siapa yang merasa kayaknya betul-betul gitu udah depan mata nih, insya Allah nih yang Allah ambil ini akan diganti dengan lebih baik? Ada enggak? Harus enggak percaya itu? Harus enggak yakin itu? Kenapa? Karena Allah sesuai prasangka. Jadi abang kakak jangan lagi berpikir yang jelek-jelek, jangan lagi berpikir yang buruk-buruk, harus berpikir yang baik-baik, yang positif-positif. Kakak-kakak yakin kak dapat jodoh kak? Abang-abang yakin bang akan selesai hidupnya, akan selesai permasalahannya. Siapa yang sedang punya penyakit, yakinlah akan sembuh. Siapa yang sedang punya utang, yakin lunas sebelum meninggal. Siapa yang pengen hijrah dari riba dan meninggalkan riba, percaya dan yakin sepenuhnya abang kakak akan lepas dari riba itu dengan cara-cara Allah. Selama Tuhannya adalah Allah, sandarannya adalah Allah, pasti diselesaikan Allah. Oke? Sip? Takbir loh kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah sebuah kalimat yang memotivasi kita ke dalam bahwasanya masalah kita itu kecil dibanding Allah yang maha besar. Allahu Akbar juga untuk mengatakan kepada diri kita, Luqman, diriku, jangan takut ya, kau punya Allah, nanti itu pasti selesai. Kalaupun itu kebimbangan datang berkali-kali, ini pasti kerjanya iblis, dan itu tak boleh terjadi. Dan tidak akan terjadi. Saya ngomong gini abang kakak, memotivasi diri saya sendiri. Berkali-kali saya bilang pada saat saya lagi jualan bubur di pinggir jalan di Sudarso, di Gang Raya 5 harga 6.000 tak laku-laku, saya selalu bilang, ini bukan akhir dari segalanya. Kau tak mungkin jualan bubur selamanya Luqman. Suatu saat nanti kau akan muncul lagi ke permukaan. Aku yakin itu dan percaya, ya Rabb, tolong ganti ya Rabb takdir saya dengan takdir yang lebih baik. Jadi Bang Luqman ini pernah ngelap meja, pernah bikinkan kopi, memulai kajian majelis ilmu di dalam warung kopi, sambil ngajar ngaji, sambil bikinkan orang minum kopi. Ngelayan orang, bikin bisnis, buka usaha rumah makannya disantet orang. Saya nengok ulatnya berjalan. Nengok saya. Nasinya baru masak, baru selesai dibuka langsung basi.
Terus ambil sayur bawa daun kemangi, banyak ulatnya. Berjalan di atas meja dan customernya bilang, "Pak, kok banyak ulatnya?" Diam saya. Oh, gini ngerintis usaha. Dan saya ngalami fase-fase itu. Bawa bubur, nenteng bubur harga 6.000 tak laku. Tapi waktu itu saya masih konsepnya trial error. Belum ngerti secara utuh. Makanya private course ini saya nyampaikan ilmu-ilmu based on experience. Apa yang pernah saya alami dan semuanya berdasarkan Quranul Karim. Saya tidak mau mandai-mandai. Apa kata saya? Adapun kata-kata ataupun istilah-istilah yang saya gunakan itu hanya untuk mempermudah abang kakak memahami Quran. Kan setiap saya kasih ini ada dalilnya kan? Kasih ini ada ayatnya, kasih ini ada ayatnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang 3 fakta tentang dunia. Masih ada waktu? Atau udah cukup? Masih ada? Masih mau belajar? Yang masih mau berapa orang? Saya mau kasih 3 cara menyikapi hidup ini. Bagaimana hari ini? Apa pelajarannya? Plus saya mau kasih doa. Kalau cukup waktunya. Kalau tak cukup kita sambung minggu depan. Abang kakak, ini materi yang minggu lalu. 3 fakta tentang dunia. 1. Engkau tidak akan mungkin berhasil menghindar dari kematian. Ini kurang digeser nanti nih ya. Yang pertama, yang kedua, tidak ada kata santai di dunia. Fa'idha faragta fansob. Kalau engkau sudah selesai satu urusan, selesaikan urusan yang lain. Udah? Selanjutnya, engkau tidak akan pernah bisa menghindari cibiran manusia. Abang kakak pakai baju hijau, ada yang tak suka. Ganti baju biru, ada yang tak suka. Naik motor, ada yang tak suka. Naik mobil tak suka. Naik ojek online orang tak suka. Numpang mobil kawan pun orang tak suka. Pakai motor mahal orang tak suka. Pakai motor jelek orang tak suka. Engkau tidak akan pernah bisa menghindari cibiran manusia. Abang kulit putih orang tak suka, abang kulit hitam orang tak suka. Abang banyak jerawat orang tak suka, abang banyak utang orang tak suka. Sip? Jadi, apapun kondisimu, engkau tidak bisa lepas dari cibiran manusia. Sudah? Oke. Udah difoto ini? Masih ingat kan? Baik. Sekarang kita belajar 3 sikap hidup. Bang, saya udah tahu bang, dunia itu berarti tak ada kata santai, tak bisa hindar dari mati, kemudian tak bisa menghindari omongan manusia. Maka apa bang yang harus saya sadari? Namanya sikap. Sikap itu adalah bagaimana kita menyikapi dunia ini yang memang tak bisa kita kontrol. Mati di luar kontrol kita, mulut orang di luar kontrol kita, betul tak? Santai, kerjaan tak habis-habis di luar kontrol kita karena memang begitulah dunia. Maka bagaimana menyikapinya? Nomor 1. Bagaimana nomor 1? Sadari benar. Apa? Apa yang pertama? Sadari benar bahwa apa? Hidup memang begini. Apa yang nomor 1? Maunya A, dapatnya B. Pengennya kuliah di fakultas kehutanan, lulusnya di fakultas teknik. Ente maunya nikah sama si fulan, fulannya tak mau sama ente. Tepuk temannya sebelahnya bilang, saudaraku, cara menyikapi hidup. Yang pertama, sadari betul. Hidup itu memang begini. Maunya A, dapatnya B. Udah kejar-kejar yang B, yang C pula datang. Kenapa? Apa yang kita mau, banyak yang tidak terjadi. Tepuk tangan kirinya. Ayo. Ngapa gitu ya? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Saya tuh bang, maunya bang, nikah sekarang, besok langsung hamil bang. Nikah bulan Januari, Februari udah lahir. Itu sih merampot.
Bang, saya tuh maunya bang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya maunya bang gini, 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 gini. Ah. Terus yang terjadi tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai. Saya bisa jawab. Karena rencana Allah lebih baik. Wih, keren ente boy. Sering baca status Facebook ya. Tapi bagus jawabannya. Oke, nice. Siapa? Pakai mic ya sekalian bang. Kenapa banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita? Jawabannya cerdas. Abang saya kasih roti lah ya, langsung lah. Saking cerdas itu. Kenapa? Dengan pede dia menancap. Udah tuh baca gitu kan. Karena hidup memang begini. Oke. Bagus. Pergi haji insya Allah ya. Ada lagi umroh, ada lagi umroh. Saya doakan haji ya bang berangkat. Bukan marah nih ya, bukan marah, lapar ya. Tapi saya doakan serius. Betul, dia enggak berpikir aneh-aneh kan. Daripada aku nebak-nebak, mending aku baca slide. Tapi jawaban abang terlalu polos. Coba jawabannya agak keren sedikit. Allah ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Wes. Ini postingan Instastory kayaknya ya. Good. Oke, bagus. Sudah mulai mendekat jawabannya. Yang kita suka belum tentu bagus untuk kita, yang kita benci belum tentu tak bagus untuk kita. Good. Saya pengen jawabannya jawaban tauhid. Kalimatnya sederhana, mudah dipahami, tapi jelek nancap. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sudah mendekat. Semua dari rencanakan Allah. Bagus, semua sudah direncanakan Allah. Dengarkan kalimatnya. Kenapa sebagian besar yang kita mau tidak terjadi, atau sebagian besar yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita mau? Karena manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Bagus, sudah hampir. Oke, sama berarti dengan jawaban Bang Ridwan tadi ya. Sama. Karena manusia tidak pernah puas. Manusia tak pernah puas. Good. Kitab tertulis di Lauhil Mahfuz. Saya ngeri jawabannya. Semua datangnya dari Allah. Saya izin keluar bentar. Tengok mana jawaban yang di luar. Ada enggak yang di luar? Apa bang? Pendek ya, pasrah jawabnya. Kenapa bang? Qadarullah. Oke, bagus. Mana? Karena Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa. Hampir. Apa? Yang kuat jawabannya. Karena kita bukan Tuhannya. 100. Nanti boleh ikut saya ke Jogja. Apa jawabannya? Kenapa banyak hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Jawabannya tulis besar-besar. Karena kita bukan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Dialah yang mengatur semuanya. Maka tadi saya bilang saya minta jawabannya jawaban tauhid tapi jelek nancap. Terima kasih Bang Oji. Sepertinya dia masih ingat kajian yang lama ya. Abang kakak yang baik, banyak hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau karena kita bukan Tuhannya. Kenapa? Kan otak kita kayak gini, kalau aku ngerjakan A jadinya B, aku ngerjakan B jadinya C. Itu kan maunya kita. Seolah-olah hidup kita yang ngatur, padahal hidup kita ada yang maha mengatur. Sakit enggak kalau hidup kayak gitu? Sakit enggak? Maka poin pertama Bang Kakak, sadari benar bahwa hidup memang, kenapa hidup memang begini Bang? Catat Bang, catat. Ayo catat poinnya.
Karena kita adalah hamba. Apa? Kita adalah hamba, maksudnya kita ini hidup, ada yang ngatur. Siapa yang mengatur? Yang Maha Kuat. Kadang-kadang abang udah berkuat, belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Ibu-ibu lampu sen belok kiri. Betul nggak? Jadi. Dia udah positif nih sama aku nih, positif nih. Datanglah ke rumah. Kan datang ke rumah aku kan? Begitu datang, yang saya nih udah cari orang banyak sekali. Pusing dah saya, tak ada yang mau. Boleh enggak saya milih kamu?